Ya, baiklah. Selamat sore adik-adik sekalian. Salam sehat selalu. Ya, ini merupakan mata kuliah pengganti ya pada tanggal merah yang lalu kita tidak masuk, tapi kita ganti pada pertemuan hari ini ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai yang namanya metode ilmiah itu gimana, ya, kriterianya bagaimana, ya. Jadi salah satu dari kriterianya adalah harus faktual, gitu ya. Kemudian objektif, ya. Kemudian harus ada analitik, ya. Kemudian sifatnya deduktif, induktif. Nah itu kan kriteria kalau kita dikatakan dengan pembuktian secara ilmiah, itu ya. Nah ini pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang mau kita lihat desain penelitian itu, ya. Jadi kalau kita menyusun desain penelitian dalam hal ini masuk desain penelitian yang mana, ya? Penelitian yang akan dilaksanakan. Apakah desain penelitian itu adalah deskriptif, ya? Apakah desain penelitian itu adalah kausalitas, gitu ya? Apakah desain penelitian itu adalah korelasi, gitu ya? Apakah penelitian itu adalah tindakan, gitu ya? Apakah eksperimen atau juga grounded. Nah, di sini desain penelitian itu adalah blueprint-nya peneliti, gitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik mau membuat tulisan, gitu ya, maka desainnya harus disusun dulu, gitu ya. Jadi desainnya harus disusun dulu sebelum penelitian itu dilaksanakan. Mau dia tugas akhir, gitu kan, mau nyusun skripsi, ya, mau apapun itu, ya harus dibuat dulu desain penelitian. Nah, desain penelitian ini memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti tentang kegiatan apa yang dilakukan, ya. Jadi apa, kapan, dan bagaimana, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan desain, ya, isi dari desain penelitian. Nah, maka desain penelitian itu bisa deskriptif. Nah, apa itu desain penelitian yang deskriptif? Nah, desain penelitian yang deskriptif di sini adalah desain penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau juga objek, gitu ya. Nah, jadi kalau katanya desain penelitian deskriptif ini, gitu ya, maka biasanya ya misalkan menggambarkan analisa penyusunan anggaran itu adalah deskriptif. Kita mau menggambarkan bagaimana menganalisa ya menyusun anggaran, ya anggaran kuartal 1, gitu kan, anggaran kuartal 2 itu adalah kalau kita mau meneliti hal itu maka katakan dengan penelitian deskriptif. Jadi hanya bisa memberikan gambaran aja, gitu kan. Ya bagaimana gambarannya menyusun anggaran, bagaimana gambarannya menyusun pelaporan keuangan, gitu kan. Bagaimana menyusun laba rugi, ya. Jadi yang kita gambarkan adalah laba ruginya, ya kan. Apakah perusahaan mengalami laba, apakah perusahaan mengalami rugi. Nah itu kan deskriptif, menjelaskan, gitu ya. Atau hanya menggambarkan. Nah jadi kalau skripsi bagaimana? Kalau tugas akhir bagaimana? Nah, kebanyakan memang tugas akhir ya itu adalah deskriptif. Nah, karena hanya menggambarkan ya praktik yang ada di perusahaan lain, ya terutama penerapannya bagaimana. Nah, itu adalah penelitian yang digunakan untuk penyusunan ya atau juga mendeskripsikan ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan penelitian deskriptif. Nah, ini banyak diterapkan pada laporan tugas akhir mahasiswa gitu ya, atau juga skripsi gitu ya. Nah, kalau dia S2 belum bisa dia dikatakan dengan penelitian deskriptif, nggak boleh lagi gitu ya. Nggak cukup hanya menggambarkan ya, tetapi harus memberikan kontribusi, membuktikan teori gitu kan. Jadi bukan hanya menggambarkan aja. Nah, jadi kalau hanya menggambarkan saja yaitu diploma ya atau juga S1. Malah sekarang S1 nggak boleh lagi ya meneliti tentang menggambarkan saja ya. Banyak sekarang yang sudah melakukan pembuktian empiris ya, membuktikan teori kan. Apakah benar itu teorinya? Maka disusunlah skripsi gitu ya, susunlah tesis gitu ya. Jadi skripsi sekarang pun udah mirip S2 gitu kan, karena penelitiannya udah banyak meninggalkan dari penelitian deskriptif ini ya. Deskriptif ini lebih tepat untuk diploma gitu ya, karena hanya kita bisa menggambarkan. Kalau S1 dulu dia penelitiannya lah kebanyakan penelitian deskriptif. Nah itu ya. Dan penelitian deskriptif ini gimana stepnya?
langkahnya gimana, gitu ya. Nah, penelitian deskriptif ini langkahnya adalah pertama kita rumuskan masalah. Nah, jadi kalau kita mau meneliti, jadi ya, kalau nggak ada masalah, ya maka kita bagaimana mau menjawab penelitian? Ya bagaimana mau menyimpulkan? Nah, jadi asal mula dari peneliti karena adanya masalah. Nah, itu ya. Masalah penelitian itu sangat penting. Ya, maka sering ditanya masalahnya apa? Ya, rumusannya bagaimana? Ya, tujuan pustakanya bagaimana gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan penelitian deskriptif. Kemudian mengkaji pustaka yaitu menelaah teori yang relevan. Mengkaji pustaka yaitu menelaah teori yang relevan. Kemudian menentukan sampel yang representatif. Nah, jadi kalau nggak ada sampelnya, diterapkan di mana? Misalkan di PTA, itu adalah sampel, ya. Sampelnya representatif. Nah, itu ya. Kemudian menyusun instrumen. Nah, bagaimana peneliti melakukan penelitiannya? Ya, instrumennya apa? Pakai kuesioner kah? Ya kan, pakai alat statistik kah? Gitu kan? Nah, itu kan adalah instrumen. Ya. Kemudian juga mengumpulkan data. Ya, kemudian data dikumpulkan, dianalisa dan ditarik kesimpulan. Nah, inilah 8 langkah untuk penelitian deskriptif ya. Silakan, ada yang mau diskusi terkait dengan penelitian deskriptif ini, 8 langkahnya nih. Jadi awalnya ya ada masalah gitu ya. Jadi kalau ada masalah maka kita dapat mengujinya ya, dapat merumuskan ya dan menentukan instrumen ya sehingga data yang dikumpulkan bisa ditarik kesimpulan. Nah, itu ya. Ada yang mau diskusi silakan. 12 ya. Nah, jadi penelitian deskriptif itu ya kebanyakan untuk tugas akhir ya. Nah, itu. Nah, desain penelitian kausalitas. Nah, kalau dia penelitian desain kausalitas itu berbeda ya dengan penelitian deskriptif. Nah, jadi kalau penelitian kausalitas ini adalah penelitian yang disusun untuk meneliti hubungan antar variabel. Nah, ya. Jadi kalau penelitian kausalitas di sini lazim menggunakan yang namanya variabel. Nah, bicara variabel nantinya ada variabel independen, ada variabel dependen. Nah, kita penelitian kausalitas itu membicarakan hubungan antar variabelnya. Apakah hubungannya positif, apakah hubungannya negatif, apakah ada pengaruh hubungan antar variabel. Nah, itu adalah penelitian kausalitas. Misalnya apa? Kausalitas. Nah, kalau di dalam ilmu ekonomi gitu kan, bagaimana pengaruh iklan terhadap penjualan. Nah, itu adalah kausalitas. Ya, iklan terhadap penjualan. Semakin banyak diiklankan, maka semakin tinggi penjualan. Itu udah lazim ya. Ya, kalau sekarang media iklan udah banyak ya, melalui Facebook yang paling banyak. Ya kan, muncul di wall gitu kan. Ya, maka iklannya efektif di Facebook dibanding di radio sekarang gitu kan. Nah, berarti dampaknya apa? Ya, semakin tinggi volume iklan, maka semakin tinggi penjualan, ya kan, makin banyak pendapatan. Nah, itu ya. Itu adalah yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya kan, hubungan antar variabel. Nah, begitu ya. Lalu yang ketiga, nah hubungan kausalitas di sini itu ada 10 tahapannya ya. Jadi kalau tadi penelitian deskriptif ada 8, nah ini kausalitas itu ada 10. Bedanya di mana? Nah, dalam penelitian kausalitas, kalau di rumusan masalah itu ada ya. Kalau kita mengkaji teori itu ada, gitu ya. Tapi di sini adalah kausalitas adanya melakukan apa gitu ya, uji kualitas data, gitu ya. Itulah yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas ya, adik-adik ya. Nah ini ada itunya ya. Lalu ada pengujian hipotesa yang tidak ada di deskriptif. Nah, di deskriptif tadi ada pengujian hipotesanya ya. Kalau di apa ini kausalitas tidak ada ya pengujian hipotesanya. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian korelasional. Jadi penelitian korelasional adalah desain penelitian yang dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel ya dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Nah, jadi kalau katanya penelitian korelasional itu hanya melihat hubungan, apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan, gitu kan? Nah, jadi meneliti korelasional ini berbeda tadi dengan penelitian deskriptif. Kalau deskriptif itu hanya menjelaskan, menggambarkan, gitu kan? Kalau dia penelitian kausalitas itu menjelaskan ya hubungan antar variabel, gitu ya.
Tapi kalau penelitian korelasional itu hanya melihat ada hubungan atau tidak ada hubungan, selesai, gitu kan? Nah, makanya kalau dia penelitian korelasional ini itu namanya ada ujinya, kan? Makanya ada uji korelasi, ya, ada nilai koefisien korelasinya. Nah, itu bedanya ya antara desain korelasi, ya, desain kausalitas, kemudian desain deskriptif tadi ya, yang kedua tadi ya. Cukup jelas ya? Ya, jelas ya. Nah, itu. Nah, sekarang gimana langkahnya? Nah, kalau korelasi itu mencari hubungan ya. Ini perlu kita garis bawahi ya, adik-adik ya. Catat itu. Ya, mencari hubungan aja ya. Apakah saya ada hubungan dengan misalnya Putri Wulandari Harahap? Nah, gitu ya. Apakah saya ada hubungan dengan Putri Wulandari Harahap? Nah, maka akan diuji gitu kan. Nah, saya dalam hal ini ada hubungannya karena apa? Ya, karena ada perkuliahan yang namanya perkuliahan metodologi. Ya, di mana Putri Wulandari itu mendaftar ya, meregistrasikan mengambil mata kuliah metodologi penelitian di mana saya adalah dosennya. Berarti saya ada hubungan ya. Hubungannya dosen dengan mahasiswa gitu ya. Begitu juga hubungan dengan Hafizah Rayani. Apakah saya ada hubungan? Ya, jawabnya ada gitu kan. Karena Hafizah Rayani sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Ya, kecuali Hafizah Rayani tidak ambil mata kuliah metodologi penelitian, ya maka saya tidak ada hubungan dengan Hafizah Rayani, gitu kan. Hubungannya hanya ya di USU, gitu ya. Hafizah kuliah di USU, saya dosen di USU, begitu ya. Itu adalah desain korelasional ya. Nah, berikutnya ya desain penelitian yang lainnya adalah desain penelitian dalam hal ini adalah desain penelitian tindakan, action research. Nah, jadi penelitian tindakan ini adalah penelitian yang disusun melakukan perbaikan terhadap kegiatan. Nah, jadi tindakan ya. Jadi kalau umumnya penelitian tindakan ini banyak diterapkan di kedokteran, gitu ya, atau di teknik atau di MIPA. Kenapa? Ya karena penelitiannya melakukan apakah ada perbaikan, ya, apakah ada penyempurnaan terhadap virus, gitu ya, atau juga bakteri yang ditemukan. Nah, itu adalah penelitian tindakan. Tindakannya apa? Ya, menemukan kembali, gitu kan, apakah ada virus yang lain atau apakah ada bakteri yang lain, gitu ya. Jadi penelitian tindakan umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah diterapkan. Ya, kemudian berupaya mengembangkan menjadi pendekatan yang lebih baik, gitu ya. Ada 7 tahapannya, ya. Jadi bedanya tadi kalau penelitian deskriptif ada 8, gitu ya. Kalau penelitian apa tadi penelitian causality ada 10, gitu kan. Kalau peneliti apa tadi korelasi ada 9. Nah, ini ada 7 aja. Bedanya di mana sih? Ya, bedanya penelitian ini ya apa gitu ya, hanya apa gitu kan, hanya mengumpulkan data, menganalisa, menginterpretasi hasil, melaporkan. Nggak ada uji hipotesa. Tidak ada menjelaskan hubungan sebab akibat. Tidak ada menjelaskan pengujian empiris. Gitu ya. Yang ada apa? Melihat sesuai dengan kriteria. Ya, ini sesuai kriteria, ini tidak sesuai kriteria. Ada alatnya. Nah, itu ya bedanya yang namanya penelitian tindakan ya. Ada mau bertanya, diskusi silakan. Jadi cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Nah, itulah yang namanya penelitian tindakan. Jadi tindakan itu lebih tepat, lebih banyak diterapkan di MIPA gitu ya, ilmu sains ya. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya adalah penelitian eksperimen. Nah, juga penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang disusun menunjukkan hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang dikenai perlakuan. Nah, jadi itu namanya desain eksperimen ya. Jadi di sini ada berupa pretest, post-test ya. Ada post-test only ya. Jadi hanya ada pengujian sebelum dan sesudah, ada pengujian yang dilakukan sesudahnya saja ya. Itu disebut dengan post-test ya. Nah, itu. Kemudian penelitian eksperimental semu. Nah, jadi penelitian eksperimental semu di sini gitu ya, itu ada one shot case, one group pretest, static group comparison, kemudian static group comparison pretest and post-test.
Nah, jadi di sini desain eksperimen ini lebih banyak diterapkan di mana? Di kedokteran ya. Karena semuanya itu eksperimen. Ada mayatnya dibawa gitu kan. Di apa ya? Dibedah gitu kan, ingin melihat organ tubuh manusia ya, maka ya sekarang banyak yang ya pakai patung atau apa ya gitu ya. Nah, itu penelitian eksperimen ya. Kemudian penelitian lainnya adalah penelitian grounded. Nah, penelitian grounded ini apa? Penelitian yang membuat generalisasi empiris, menetapkan konsep serta membuktikan dan mengembangkan teori ya. Nah, itu grounded. Jadi grounded di sini yang melakukan observasi dalam hal semua fakta dicatat secara holistik dan bersifat alamiah ya. Jadi grounded di sini kita tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah mau nyusun teori. Nah, grounded ya. S3 banyak ini. Ya, grounded teori. Nah, itu. Nah, jadi grounded di sini sifatnya apa ya? Melakukan interpretasi fakta ya. Kemudian membuat deskripsi fenomena ya, serta merumuskan dan mengeneralisasi teoritis dengan menyusun proposisi, konsep dan teori ya. Nah, itulah yang kita kenal ya. Jadi beberapa jenis-jenis penelitian inilah topik kita hari ini, dan mudah-mudahan bisa dicerna ya, bisa dipahami ya adik-adik sekalian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada, gitu ya. Saya kira itu sajalah ya pertemuan kita sore hari ini, dan apa ya, bisa apa kita lanjutkan pada pertemuan sebelum berikutnya gitu ya, dan nantinya apa gitu ya, UTS-nya nanti saya memberikan dalam bentuk